Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, teman-teman dan adik-adik semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-14 ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kaitannya dengan hadis yang pertama kali kami sampaikan, yaitu tentang eh, kematian dari Ibnu Adam atau tiga hal penting yang harus diketahui oleh manusia ya. Nah, kalau kemarin kita berbicara Ibnu Adam yang sudah meninggal dunia, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang eh, menjelang meninggal dunia. Nah, atau ketika di umur-umur terakhir lah katakanlah begitu ya. Eh, Kalau kita melihat pengumuman dari WHO, WHO itu World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia itu kemarin sudah merilis bahwa usia-usia usia seseorang itu dibagi-bagi menjadi masa anak-anak, kemudian masa pemuda, ya, masa anak-anak, kemudian masa remaja, anak-anak, pemuda, kemudian setengah baya, kemudian tua ya. Nah, untuk anak-anak itu antara usia 0 sampai 18 tahun ya. Itu usia anak-anak. Kemudian usia pemuda itu antara 18 tahun, kalau sebelumnya sampai usia 60, nah sekarang ini sampai usia 65 ya, 65. Nah, kemudian usia 65 sampai usia 80 itu dianggap sebagai usia setengah baya, setengah baya. Kemudian di atas 90 itu disebut sebagai usia tua, katakanlah begitu ya. Itu adalah kategori dari WHO yang terbaru ya. Kalau dulu-dulu itu yang namanya pemuda itu adalah antara 18 sampai 40 atau 50 tahun. Nah, sekarang ini sampai 65. Jadi ketika kita masih berusia antara 18 sampai 65, kita dianggap masih sebagai pemuda. Nah, karena apa? Karena memang karena memang harapan hidup kita itu semakin tinggi. Nah, eh, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Nah, itu Rasulullah menyampaikan, eh, kalau tidak salah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nah, ini sebenarnya adalah seseorang atau setiap orang itu mati akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Nah, oleh karena itu hadis ini itu memerintahkan kepada atau menghimbau, ya, katakanlah begitu, menghimbau kepada orang-orang yang usia menjelang sepuh, katakanlah begitu, atau menjelang setengah baya, berarti di atas 60 lah katakanlah begitu, untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, mengapa ini penting? Karena memang pada usia-usia seperti itu biasanya eh, usia-usia seperti itu nanti akan menentukan keadaan ketika seseorang itu meninggal dunia. Tapi memang kalau di Indonesia biasanya kalau orang itu sudah pensiun, itu biasanya sudah dianggap masuk usia tua. Kalau di Indonesia itu memang ada beberapa usia pensiun, ada yang usianya 58, ada yang usianya 60. Tapi memang rata-rata itu sekitar 58 ya. Kemarin kan semuanya itu 56 tahun. Nah,
sekarang ini sudah dinaik di 58 tahun. Artinya apa? Artinya seseorang ketika sudah masuk di usia 50, kemudian 51, 52, dan 53, atau menjelang 60, katakanlah begitu, maka kita diseyukiakan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena eh, ketika kita meninggal dunia, kita tidak tahu dalam kondisi apapun. Nah, agar persiapan kita itu siap untuk menghadapi apa, kematian, maka di usia-usia akhir itu kita dihimbau oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menambah ya, untuk menambah amal-amal yang amal-amal ibadah, amal-amal yang soleh, katakanlah begitu. Meskipun sebenarnya hidup di dunia ini adalah sebagai mazra'atul akhirah. Nah, mazra'atul akhirah. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini adalah sebagai ladang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang baik, amal-amal soleh katakanlah begitu, untuk apa, menghadapi menghadapi akhirat nanti. Karena kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang pertama atau edisi yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia itu sudah tidak bisa menambah apapun, tidak bisa melakukan amal baik maupun amal buruk, itu sudah tidak bisa. Dan biasanya eh, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kalau di Jawa, kalau di Demak itu ya, di Kabupaten Demak itu biasanya diberi semacam apa, segumpal tanah liat ya, kemudian dibentuk-bentuk menjadi bulatan ya, menjadi bulatan yang diistilahkan oleh orang tua kita itu sebagai gelu. Nah, gelu. Gelu itu gelu adalah tanah liat yang kemudian dibentuk seperti bola, jadi berbentuk bulat begitu, dan besarnya itu seperti jeruk bali ya, sebesar jeruk bali. Itu biasa digunakan untuk istilahnya mengganjal jenazah seseorang yang meninggal dunia. Mengapa istilahnya gelu? Karena filosofinya adalah karena orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa menambah amal soleh. Nah, oleh karena itu, dengan prinsip dunia sebagai mazra'atul akhirah, ad-dunya mazra'atul akhirah, maka dunia ini adalah sebagai wahana, sebagai sarana untuk memperbanyak amal soleh, amal yang baik, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang lain khususnya adalah orang-orang tua kita, kemudian juga kita berbuat baik kepada alam dan kita juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, eh, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir dari Imam Muslim ini, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang sudah masuk usia senja, katakanlah begitu, untuk selalu menambah amal-amal yang baik, menambah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski untuk kehidupan yang lain tetap harus ya, karena memang istilah ibadah itu tidak melulu hanya ritual-ritual yang mahdoh katakanlah begitu, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Barangkali ini maka ini sangat sesuai dengan tagline kita, yaitu bahwa seseorang ketika mau meninggal dunia dihimbau, atau seseorang ketika menjelang menjelang usia tua, menjelang sepuh katakanlah begitu, atau akhiru awamirihi ya. Nah, jadi di akhir-akhir umurnya itu dihimbau oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik atau amal-amal yang baik sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Ini sesuai dengan tagline kita ya. Mari
mari kita ucapkan tagline kita, ya. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.